Semua benar-benar di luar dugaan. Cismoyo yang nantinya akan menjadi penerus dari lahan lambehan gunung harus kehilangan kedua bola matanya. Padahal kedua mata Cismoyo itu benar-benar berguna untuk menangkal semua serangan santet yang akan menyerang di sekitaran rumahku. Berbeda dengan Mbah Kakung, wajahnya sudah benar-benar tidak terbentuk lagi. Serangan 1000 semut benar-benar telah menghabiskan tiap kulit di wajahnya, dan hanya tersisa sedikit saja yang masih menempel di sekitaran wajahnya. Korban yang telah terkena imbas dari serangan demit wudus ireng itu benar-benar harus waspada, karena mereka akan terus diikuti oleh demit tersebut sampai hari kematiannya tiba. Cismoyo dan juga Simbah Kakung benar-benar menjadi target utama dari demit tersebut. Hal ini dikarenakan keduanya adalah pemegang tahta dari lahan lambehan gunung yang telah digariskan untuk diturunkan. Mbah Uti segera memberikan peringatan kepada keluarga lainnya untuk tetap menjaga satu sama lain. Hal ini ditujukan karena pelaku sendiri masih merupakan orang sendiri, yang artinya pelaku bisa menyerang kapan saja dan sesuka hatinya. Selain itu juga ada sebuah aturan yang mengitari bagi seluruh pewaris lambehan gunung. Hal itu adalah semua yang berkaitan dengan demit wudus ireng, mereka semua telah digariskan kematiannya yang telah ditetapkan. Kejadian malam tadi benar-benar membuat ibu dan juga Simbah Uti merasa terpukul. Bagian wajah dari Simbah Kakung benar-benar sudah rusak dan tak bisa diselamatkan kembali. Begitu juga dengan kedua mata Cismoyo yang benar-benar telah menghilang. Entah mengapa secepat itu penyerangan yang telah dijalankan, padahal purnama masih beberapa hari lagi. Akan tetapi serangan tersebut benar-benar telah menjadikan Simbah Uti kehilangan arah untuk melakukan sesuatu. Namun di balik itu semua, Mbah Uti telah menyiapkan beberapa hal rencana terkait untuk mengetahui siapa pelakunya. Beliau telah siap untuk menghadapi purnama dan beberapa serangan berikutnya yang berkaitan dengan lambehan gunung. Namun ada suatu hal yang belum Mbah Uti beritahukan terkait pewaris dari lambehan gunung. Ternyata Mbah Uti benar-benar akan mempersiapkan pewaris itu kepadaku. "Dok, kamu siap kan?" tanya Mbah Uti. "Kenapa, Mbah?" tanyaku. "Kamu akan dijadikan pewaris selanjutnya," jelas si Mbah Uti. "Pewaris selanjutnya?" tanyaku. "Benar, kamu akan menjadi pewaris selanjutnya," jelas Mbah Uti dengan tatapan yang benar-benar tajam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan jika memang benar-benar akan dijadikan sebagai seorang pewaris selanjutnya dari lahan lambehan gunung. "Bah, kenapa aku harus menjadi pewaris selanjutnya? Lalu bagaimana dengan nasib Cismoyo dan juga Mbah Kakung? Apakah mereka berdua bisa diselamatkan?" Mbah Uti tidak bisa berkata apapun terkait hal itu. Dia juga tidak bisa menjanjikan apapun yang terjadi saat ini. Mbah Uti hanya menginginkan kepadaku untuk menjadi pewaris selanjutnya dari pemegang lahan lambehan gunung. "Untuk sekarang kita fokus untuk merawat Cismoyo dan juga Mbah Kakung. Lalu kita akan minta bantuan kepada keluarga yang lain yang masih terikat dalam lahan lambehan gunung." Ternyata Mbah Uti tidak memberitahu bahwa ada seseorang lagi dari keluarganya yang masih terikat dalam lahan lambehan gunung. Dalam artian orang tersebut masih memiliki hubungan dengan para pewaris dan apa-apa saja yang berkaitan dengan lahan lambehan gunung. Akan tetapi Mbah Uti tidak bisa menjamin orang tersebut. Hal ini dikarenakan semenjak kematian Pak Handoyo, orang tersebut tidak ingin lagi berurusan dengan lahan lambehan gunung. Dia takut dengan dampak dan akibat yang harus diemban jika benar-benar masih berhubungan dengan lambehan gunung. Aku coba untuk bertanya kepada Simbah Uti terkait siapa salah satu keluarga yang masih berkaitan dengan lambehan gunung itu. Jika orang tersebut adalah Mas Paijo, mungkin Simbah Uti telah menceburkan semua keluarganya ke dalam neraka yang sama. Namun aku sangat yakin jika orang tersebut adalah orang yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Jika memang benar, kemungkinan besar orang tersebut juga memiliki keilmuan yang sama dengan Mbah Uti dan juga Mbah Kakung. Pasalnya orang yang menjaga lahan lambehan gunung, mereka semua tergolong dalam bagian orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat besar dan juga sakti mantraguna. "Mbah, dari mana orang yang Mbah maksud?" "Dia berasal dari desa Segoro Kidul, desa yang penuh dengan orang-orang yang sakti mantraguna. Kampung itu adalah kampung Simbah Kakung. Bisa dibilang orang ini masih saudara dengan Mbah Kakung." Dan ternyata benar. Orang tersebut bukanlah orang biasa.
Orang-orang yang berasal dari desa Segoro Kidul memang dikenal sebagai orang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan desa Segoro Kidul dikenal dengan desa yang sangat tertutup terhadap warga asing, sehingga apapun yang terdapat di kampung tersebut orang luaran tidak mengetahuinya. Desa itu dikenal dengan desa di balik kabut. Ciri-ciri dari orang yang tinggal di kampung tersebut adalah bagian daun telinganya sangat pipih. Lalu mereka berjalan dengan kedua tangan diarahkan ke bagian belakang. Pandangannya sangat tajam ke arah depan. Kedua bola matanya mampu melihat orang yang ada di hadapannya sampai 400 hasta. Aku mengira apa yang dikatakan oleh Mbah Uti hanyalah dongeng semata, karena tidak mungkin orang biasa mampu melihat dengan jarak yang sangat jauh. Terlebih lagi orang ini adalah orang yang sudah sangat tua dengan kedua tangannya yang selalu diletakkan di atas punggung. Namun bagaimanapun juga aku tetap penasaran dengan orang yang dimaksud. Bisa saja orang itulah yang akan menjadi penolong bagi Cismoyo dan juga Simbah Kakung sebelum Purnama datang. Purnama tinggal beberapa hari lagi. Itu artinya serangan selanjutnya akan lebih menyeramkan. Jika nantinya serangan itu kembali lagi, aku harap semuanya selamat tanpa ada yang menjadi korban selanjutnya. Aku dan ibu hanya bisa mengangguk. Hanya tersisa 3 orang dari kami yang masih selamat. Walau bagaimanapun juga, aku ataupun ibu juga Simbah Uti, kami bertiga tidak ingin ada korban lagi selanjutnya. Yang kami harapkan semuanya benar-benar selamat, sampai nantinya pewaris dari Lambehan Gunung benar-benar kembali pulih, dan menjaga lahan tersebut dari gencaran para dukun yang benar-benar akan menghabiskan semua para keluargaku. Akhirnya kami pun akan berangkat menuju desa tersebut pada sore hari. Ibu sengaja ditinggalkan di rumah karena untuk menjaga Cismoyo dan juga Mbah Kakung. Sempat terbersit rasa kekhawatiran karena ibu ditinggalkan di rumah sendirian. Namun Mbah Uti mengatakan, jika di rumah sudah dipagari dengan 4 lapisan pagar gaib. Jika 1 lapisan hancur, masih ada 3 lapisan lagi yang jangka waktunya bisa mencapai 3 hari. Sedangkan untuk perjalanan menuju desa Segoro Kidul, aku dan Mbah Uti memerlukan setengah hari perjalanan. Alasan Mbah Uti sendiri menginginkan pemberangkatan di sore hari adalah untuk menghindari para dukun yang berada di sekitaran yang mencium aura mereka. Aura yang dapat dirasakan akan menjadi kunci utama para dukun untuk mengenali orang tersebut. Teruntuk kali ini, si Mbah menggunakan sebuah jubah berwarna hitam lengkap dengan penutup kepala. Jubah itu sendiri adalah jubah yang digunakan oleh Simbah Kakung sewaktu memasuki kampungnya bersama Mbah Uti. Jubah itu berfungsi untuk menutup aura mereka dari gencaran para dukun dan menjadikan keduanya terhindar dari serangan yang dilakukan oleh dukun-dukun yang berada di sekitaran. Perjalanan demi perjalanan kami lakukan, hingga akhirnya kami menemukan sebuah bangunan yang dipercaya sebagai pembatas antara desa Segoro Kidul dengan desa kami. Mbah, habis ini kita akan masuk ke desa Segoro Kidul. Belum. Habis ini kita akan masuk ke dalam sebuah desa dengan penduduk yang tidak bisa terlihat. Jika kamu melihat seseorang di desa ini, dia bukanlah manusia melainkan adalah demit. Jelas Mbah Uti. Nama desanya apa, Mbah? Kampung Bolo Demit. Kampung ini adalah kampung yang menjual transaksi jasa kerjasama antara manusia dengan para demit. Para demit yang berada di sini, mereka akan dipekerjakan dengan para manusia. Namun untuk pembayarannya sendiri, manusia harus menyiapkan 2 kepala manusia dengan weton yang sangat berbeda. Dan memang benar, aku sendiri baru paham jika Mbah Uti dan Mbah Kakung termasuk dalam orang-orang sakti yang tertutup. Hal ini dikarenakan mereka semua mampu mengetahui sesuatu yang berada di sekitarannya. Aku sendiri tak tahu apa yang terdapat dari pembatas antara desa kami dengan desa Segoro Kidul. Namun Mbah Uti mengatakan, jika letak desa Segoro Kidul adalah setelah kampung Bolo Demit. Kampung yang berisi ribuan demit tak kasat mata. Ternyata kampung ini adalah kampung yang dipenuhi dengan ribuan para demit yang sengaja bekerja sama dengan para manusia, hanya untuk kepentingan manusia. Di kampung ini para demit akan terlihat kepada orang-orang tertentu saja. Jika memang orang tersebut berkeinginan untuk mengadakan transaksi seputar kerjasama antara dirinya dengan demit, maka para demit akan berjajar rapi sesuai dengan kekuatan dan kesaktiannya masing-masing. Mas Paijo sendiri, dia mengambil demit Wudus Ireng dari kampung ini. Tingkatan demit Wudus Ireng adalah tingkatan yang sangat tinggi. Selain digunakan untuk menyantet, demit ini adalah demit yang mampu menawarkan jasa hingga tuntas. Jasa tersebut bisa berupa pesugihan, pembebasan lahan, ataupun yang lainnya.
Begitulah kurang lebih penjelasan dari Mbah Uti. Aku hanya mengangguk sembari berjalan. Akhirnya kami telah memasuki sebuah tempat yang dipenuhi dengan kabut. Tempat ini disebut dengan Kampung Bolodemit. Kampung yang benar-benar memiliki aura mistis yang sangat besar. Kedua kakiku terasa sangat berat untuk melangkah. Seperti rasanya berjalan di dalam air yang harus dipaksa untuk melangkah selangkah demi selangkah. Pandanganku juga sedikit kabur. Terkadang aku melihat ada sebuah bayangan yang sedang berdiri. Lalu tiba-tiba bayangan tersebut menghilang. Lalu aku mendengar seperti ada suara manusia yang menawarkan jasa transaksi. Namun tak lama kemudian suara tersebut menghilang kembali. Benar-benar kampung yang sangat aneh. Aku dan Simbah terus berjalan serta fokus ke arah depan. Simbah juga telah mengisyaratkan kepadaku untuk tidak peduli terhadap apa yang ada di sekitaran. Hal ini ditujukan agar perjalananku lancar tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Selain itu, jika ada seseorang yang memanggil namaku atau nama Simbah, kami berdua dilarang untuk menjawab panggilan tersebut. Di tengah perjalanan ada sayup-sayup bayangan yang melintas di dekat pepohonan. Bayangan hitam yang mengenakan jubah yang sama ternyata sedang berdiri seperti sedang mengobrol terhadap seseorang. "Cepat sembunyi." Simbah menarik lenganku untuk menuju ke sebuah pepohonan yang tak jauh dari situ. Aku dan Simbah mengendap-endap sambil memperhatikan seseorang yang ternyata mengenakan jubah yang sama sepertiku. "Siapa itu, Mbah?" "Shh, jangan berisik. Dia adalah manusia yang sedang bertransaksi dengan para demit. Kita tidak boleh diketahui keberadaannya oleh orang tersebut." Simbah masih memperhatikan orang tersebut. Kedua tangannya digesek-gesekkan satu sama lain. Simbah seperti membuka satu ilmu kanuragan yang bertujuan untuk menyembunyikan keberadaan kami berdua. Namun aku seperti mengenali orang tersebut, dan orang itu terlihat sangat familiar dan seperti sudah pernah mengunjungi rumahku. "Mbah, itu Mas Paijo." Simbah langsung menyumpal mulutku dengan tangan kirinya. Sebelum aku tahu, ternyata Simbah sudah menyadari akan hal tersebut. "Sudah kuduga, Mas Paijo adalah pelaku dari penyerangan ini. Firasatku gak pernah salah." Simbah Uti akhirnya meminta kepadaku untuk menundukkan kepala, sembari memperhatikan ke sekitar. Mbah Uti melihat-lihat juga ke sekelilingnya yang sudah dipenuhi dengan kabut. Ternyata Mas Paijo sendiri sedang melakukan transaksi terhadap demit yang ada di Kampung Bolodemit. Transaksi tersebut ternyata dilakukan di hari yang sama saat Simbah dan aku ingin menuju ke desa Segoro Kidul. Namun ada sesuatu yang membuat aku sempat berpikir aneh terhadap Mas Paijo. Bagaimana ia bisa mendapatkan jubah hitam tersebut? Setelah beberapa saat kemudian Mas Paijo pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi saat Mas Paijo melewati tempat kami, tercium dengan jelas bebauan kambing yang sangat pekat. Sampai-sampai perutku mual mencium bebauan kambing yang sangat pekat itu. Bukan hanya itu, Simbah juga sempat melihat ada banyak sosok demit di belakang Mas Paijo. Sosok tersebut ternyata yang akan membantunya untuk merebut lahan lambehan gunung. Hingga istilah yang diletakkan untuk kampung ini memang benar adanya. Siapa yang melakukan transaksi tersebut, maka dirinya akan mendapatkan bolo demit atau teman demit. Orang yang melakukan transaksi, mereka akan mendapatkan banyak pengikut. Hal ini benar adanya saat penyerangan pertama berlangsung. Saat dimana Cismoyo dibawa oleh demit Wudus Ireng, terlihat jelas puluhan sosok demit sudah berada di belakangnya. Namun di balik itu semua, Mbah Uti telah melihat ada sosok bayangan manusia yang sedang bersembunyi di balik pepohonan. Dan ternyata bayangan itu adalah milik Mas Paijo yang sengaja berada di belakang layar agar dirinya tidak diketahui keberadaannya oleh Mbah Uti. "Bajingan kamu Paijo, kamu telah melukai suami dan anakku. Akan kubalas ketika purnama nanti." Ucapan Simbah benar-benar mengagetkanku. Tatapannya benar-benar tajam. Seolah-olah tangan Simbah ingin merobek-robek tubuh Mas Paijo yang berjalan dengan rasa sombong. "Kita harus cepat-cepat menuju ke desa Segoro Kidul. Jangan sampai purnama lebih dulu datang. Karena jika purnama sudah datang, keluarga yang di rumah akan benar-benar dihabisi oleh Mas Paijo," ucap Mbak Uti. Akhirnya kami pun berangkat menuju ke desa Segoro Kidul untuk menemui seseorang yang diyakini sebagai pembantu dari penyerangan purnama yang akan dilakukan oleh Mas Paijo sendiri. Perjalanan masih terus berlanjut. Kabut yang semakin tebal benar-benar menutupi pandangan kami. Namun hebatnya Simbah, dia dengan jelas melihat arah depan walaupun tanpa penerangan sekalipun.
Sampai akhirnya ketika kami sampai pada sebuah tempat yang ditandai dengan sebuah penanda seperti tugu desa yang bertuliskan Desa Segoro Kidul. Aku dan Simbah langsung memasuki desa tersebut dengan langkah sangat perlahan. Aku memperhatikan satu persatu rumah yang berada di sekitaran desa tersebut. Sempat terbersit dalam pikiranku bahwa penduduk desa Segoro Kidul sangat tertutup dan tidak menyukai orang-orang asing. Hal ini dibuktikan saat ada seorang pria tua yang sedang terduduk di sebuah gubuk lalu berlari sambil berteriak-teriak seperti orang yang ketakutan. Aku sempat bertanya kepada Simbah apa yang terjadi dengan orang tersebut. Namun Simbah hanya menjawab dengan tenang. "Mereka baru mengenalimu, jangan kagetan." Ternyata kehadiranku adalah penyebabnya. Orang yang berasal dari luar desa Segoro Kidul dan belum pernah memasuki desa tersebut akan dicap sebagai orang asing yang mungkin membawa sesuatu yang tidak disukai oleh warga desa. Sampai akhirnya Simbah pun terhenti di sebuah rumah yang benar-benar sangat sunyi atmosfernya, seperti tak ada tanda-tanda kehidupan yang berada di rumah tersebut. "Mbah, ini rumah siapa?" "Ini rumah yang kita cari, Mbah Goro namanya. Kita akan meminta bantuan Mbah Goro untuk datang ke rumah kita agar bisa memberikan pertolongan untuk bisa melindungi lahan lambehan gunung." Simbah pun langsung mengetuk pintu. Namun dari dalam rumah sudah ada jawaban terkait apa yang kita inginkan. "Kenapa dirimu masuk ke desa ini?" "Mbah Goro, lambehan gunung sudah diincar oleh para dukun. Aku datang ke rumahmu bersama dengan pewaris selanjutnya." Saat Mbah Uti mengucapkan kata pewaris, orang yang bernama Mbah Goro langsung membuka pintunya. Aku sempat terkejut saat melihat Mbah Goro yang berbeda dengan manusia pada umumnya. "Ini pewaris selanjutnya." Mbah Uti hanya bisa mengangguk. Mbah Goro dengan cepat langsung meraba kedua bola mataku dengan tangannya. Matanya bukan yang menjadi harapan dari lambehan gunung. Ini bukan pewaris lambehan gunung. Di saat Mbah Goro ingin masuk ke dalam rumah, tanganku langsung refleks untuk menarik tangan Mbah Goro yang sudah hampir berjalan ke arah pintu rumahnya. "Aku memang bukan pewaris dari lambehan gunung. Adikku adalah pewaris utamanya. Namun kedua matanya telah diambil oleh Demit Wudus Ireng yang merupakan suruhan dari adik dari bapakku." Mbah Goro yang mendengar hal tersebut langsung terhenti. Kepalanya perlahan menengok ke arahku yang benar-benar seperti orang yang sedang mengharapkan pertolongan darinya. "Masuk, jangan bahas di sini." Aku dan Simbah pun langsung masuk ke dalam rumah Mbah Goro. Perlahan aku menatap dalam rumah Mbah Goro yang masih sangat sederhana dan seperti rumah pada umumnya. Mbah Goro pun mempersilahkan kami untuk duduk di tempat yang sudah dipersiapkan. Selain itu, dia juga membawakan 3 gelas teh hangat yang memang kebetulan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. "Ini, diminum dulu." Aku dan Simbah langsung meminum teh hangat yang telah disuguhi oleh Mbah Goro. Saat aku meminum teh tersebut, samar-samar rasanya sangat berbeda dengan teh-teh pada umumnya. "Mbah, ini teh apa?" "Itu teh yang sudah diracik untuk menghilangkan bebauan yang ada di belakang kamu," jelas Mbah Goro. "Bebauan apa, Mbah?" tanyaku. "Kamu sebelumnya sudah mencium bau kambing di desa Bolodemit kan? Bau itu yang membuat orang-orang di desa ini tidak menyukaimu. Bau itu sangat tajam hingga membuat mereka yang ada di sini berteriak ketakutan." Aku baru menyadari, ternyata alasan utama warga yang aku temui itu berlarian sambil berteriak adalah karena dia mencium bebauan kambing yang menempel di tubuhku. Bebauan tersebut berasal dari Demit Wudus Ireng. Bebauan ini sangat dibenci oleh seluruh penduduk desa Segoro Kidul. Bahkan kakekmu juga adalah orang yang dulu pernah melawan Demit tersebut. Aku dan Simbah menyimak dengan apa yang diperjelaskan oleh Mbah Goro kepada kami. "Bagaimana dengan kabar suamimu?" tanya Mbah Goro pada Mbah Uti. "Dia terkena serangan 1000 semut. Wajahnya sudah hancur tak tersisa," jawab Mbah Uti. "Ini pasti ulah dari orang yang telah bertransaksi dengan Demit Wudus Ireng tersebut," jelas Mbah Goro. Simbah membenarkan apa yang dikatakan oleh Mbah Goro terkait serangan tersebut. Namun yang masih dalam pikiranku sekarang adalah, apakah serangan 1000 semut itu juga merupakan serangan yang berasal dari Demit Wudus Ireng itu?
"Mbah, apakah serangan itu berasal dari Demit Wudus Ireng?" tanyaku pada Mbah Goro. "Bukan, serangan itu berbeda dari serangan dari Demit Wudus Ireng." Tiba-tiba tanganku langsung digigit oleh semut hitam yang tak tahu dari mana asalnya. "Ah, Mbah, kok ada semut hitam di sini?" Mbah Uti langsung menatap ke arah Mbah Goro, seperti ada sesuatu yang memang sudah disadari oleh Mbah Uti terkait semut hitam yang baru saja menggigit tanganku. "Purnama sebentar lagi akan datang. Aku sebenarnya tak ada maksud untuk membantu atau kembali lagi menuju lambehan gunung. Namun pertanda semut hitam yang sudah menggigit pewaris selanjutnya, itu berarti mereka yang akan merebut lahan lambehan gunung sudah berada dekat. Kita harus segera pergi ke sana untuk menyelamatkannya," jelas Mbah Goro. Aku dan Mbah Uti mengiyakan perkataan dari Mbah Goro. Penjelasan tersebut seperti memberikan sinyal kepada kami bahwa Mbah Goro akan menolong keluargaku yang sudah berada di ambang kehancuran. "Ingat, untuk melawan Demit Wudus Ireng dibutuhkan 7 kepala kambing hitam, 7 pasak bambu kuning yang diisikan serpihan kaca, paku dan silet. Itu harus dipersiapkan sebelum purnama datang. Malam ini kalian berdua menginaplah di rumahku, karena tak baik untuk melewati kampung Bolo Demit di malam hari." "Tapi apakah ibuku di rumah akan baik-baik saja, Mbah?" tanyaku pada Mbah Goro. "Mbah Utimu telah meletakkan pagar gaib yang mampu menahan serangan-serangan tersebut. Jadi tak usah khawatir." Aku dan Simbah hanya bisa saling menatap satu sama lain. Aku tidak ingin menyimpulkan apa yang memang tidak sesuai dengan isi pikiran dan hatiku. Namun apa yang memang telah diperintahkan oleh Mbah Goro memang semuanya menuju kepada keselamatanku dan juga keselamatan keluarga. Akhirnya aku dan Simbah pun diberikan sebuah tempat untuk kami beristirahat. Kami berdua harus tidur lebih cepat agar nanti bisa pulang dengan lebih cepat juga. Aku mencoba untuk menutup kedua mataku. Pikiranku masih terhubung kepada apa yang baru saja Mbah Goro katakan. Saat dimana aku sudah terlelap dalam tidur, aku merasakan pintu kamarku dibuka oleh seseorang. Lalu orang tersebut seperti mengatakan sesuatu. "Ini pewaris selanjutnya." Namun aku tahu, suara itu terdengar jelas dan familiar. Aku yakin jika di dalam rumah Mbah Goro bukan hanya ada aku, Simbah dan juga Mbah Goro, melainkan ada orang lain yang memang sudah menunggu kedatangan kami. Tapi siapa orang tersebut?